Shalom FCC, kembali kita pada episode kedua di acara FCC My Story. Ya, kita membahas isu-isu yang berhubungan dengan trending topics yang ada saat ini di dunia pelayanan, bro. Oke ya, pujian asik, penyembahan. asik. Ngeri. Wah, saya udah nggak bisa tuh. Yes. Udah begitu. Udah nggak di sini. Oke. Saya penari sekarang. Iya. Maaf. Jadi di sini kita lihat ada lintas generasi nih. Wah, ini keren. Paling ujung dulu nih, ya. Pastor Semi Mende. Oke. Halo, shalom. Iya. Jadi dulu saya kenal beliau ini WL tahun 1990-an. Makasih. Yes, sampai Ketahuan sekarang ya, umurnya ya. udah menjadi seorang gembala. Enggak, Keren. masih luar worship biasa. leader juga. Worship leader, Iya, pengkhotbah, oh. all in. Oke. Ya. Luar biasa Oh, ini dan generasi- biasa di luar gitu kan. Biasa di luar. Ini mewakili generasi 40-an. Nah, yang ini imut-imut. Shalom. Lihat nggak nih? Ada penampilan yang berubah tapi lebih keren yang jelas. Jesua Bram ya. Yes. Oke, shalom Thank you, Jes. Dok. Shalom, Dok. Jesua. Oke, kali ini kita akan ngajak beliau-beliau ini untuk bicara yang Oh, sedang kalau in, Pak. generasi 50-an nggak diperkenalkan? nanti Dede? dulu nih ya. Nanti dia Ini 40. Iya. Nah, ini juga seperti biasa ya. Hostnya kita nih Wah. ada Yunggi Setiawan, Weh. Shalom iya, semua. bankers, pengusaha dan apalagi lah. Hamba Penulis Tuhan, hamba lagu, Tuhan, penyanyi. hamba Tuhan. Ya hamba Tuhan ya, tapi dengan jabatan yang talenta cukup banyak dan ya, saya sendiri dokter Bambang ya, jadi ya sebagai dokter, bankers, kemudian ini juga sebagai pemuji, penyembah, kemudian Penulis lagu juga. penulis lagu ya, profesional dan teman-temannya dan sebagai pastor. Oke, langsung aja ya. Dari mana dulu nih kita nih ya? Nah, sebelumnya saya pikir ada hal yang harus kita bicarakan mengenai mungkin dari yang paling kecil dulu aja kali ini ya. Oke. Jangan bilang kecil kali, dokter. Oke, Paling mudah. Paling muda, muda. bontot. Nggak terlalu kecil. Oke. Lumayan gede badannya. Oke, pokoknya gue mau sampaikan sesuatu dulu nih. Jadi memasuki era new normal. Yes. Tentunya pelayanan kita mulai bergeser ke arah yang berbeda. Kemudian cara kita beribadah, kemudian cara kita tuh untuk menyampaikan pesan, kemudian cara kita untuk nyanyi dan lain-lain ini ibadah berbeda. Nah, saya pengen tahu nih dulu dari Jesua nih. Nah, menurut kamu kira-kira hal apa yang bisa kita antisipasi untuk menghadapi perubahan ini generasimu nih? Dan saya lihat Joshua dengan subscribernya cukup banyak. Puji Tuhan, Dok. Iya, penggemarnya juga luar biasa, lagunya juga Puji bagus-bagus. Tuhan. Iya, oke. Kira-kira nih, apa sih untuk mengantisipasi ke depan? Kira-kira bentuk pelayanan, pujian, penyembahan yang seperti apa Joshua yang kira-kira menurut kamu yang relevan dengan anak-anak seusia kalian nih, 20-an? Yang relevan sebenarnya ya balik lagi ke penyembahan yang bisa menunjukkan wajahnya Kristus sendiri gitu. Karena kan dulu kan kita ada di zaman dimana penyembahan tuh lighting. Oke. Iya kan? Paku gede. Kita? Iya kita. Maaf ya. Dia bilang kita ya. Iya kan lalu apa ada Zaman saya fogging. tidak ada lampu. Belum ada. Belum iya. ada. Jadi Fogging. yang di ngomongin nih atmosfer pada Iya, ibadah gitu kan. Iya kan, Terus, kan terus. dulu kan sempat ke sana ya gereja-gereja Iya. jadinya Lomba-lomba. berlomba-lomba memfasilitasi mimbar gereja tuh supaya menarik perhatian mata-mata kaum muda gitu ya. Iya. Gitu kan, tapi tiba-tiba pandemi kan jeder, kembali lagi ke rumah gitu. Jadi ya antisipasi yang pertama ya gereja harus bisa beradaptasi dengan sosial media, Iya. beradaptasi dengan internet ya, gimana di YouTube, bagaimana membuat konten-konten yang menarik tapi berisi gitu Iya. kan, sehingga lewat hanya 15 menit karena dulu kan cuma ada satu gereja tuh. Ya kan, Oke. yang hanya 1 jam, tapi sekarang semuanya jadinya di bawah 1 jam semua gitu Iya. kan. Karena ya kita mau nggak mau untuk menangkap perhatian para jemaat supaya mereka bisa tetap fokus, dapat isi firman Tuhan yang pas. Kita harus juga berkreativitas juga ya untuk bisa menyampaikan firman Tuhan dengan konten yang singkat, padat dan berisi gitu. Termasuk pujian penyembahan juga gitu. Oke. Jadi kalau Dokter Bambang simpulkan ada 2 hal nih yang Iya. kamu mau coba sampaikan. Yang pertama adalah jadi pola penyembahan itu sekarang tidak lagi mengandalkan fasilitas. Betul. Seperti kayak kita nih entertain. Iya. Jadi lebih ke arah kontennya sendiri. Yes. Setuju ya kayak gitu ya. Setuju. Nah, jadi kita nih para penyembah, pemuji yang ada di mungkin sedang nonton acara ini ditantang bagaimana untuk
berlomba-lomba justru menyampaikan konten mempertemukan orang dengan hadirat Tuhan gitu ya. Yes. Nah yang kedua juga gereja-gereja pemuji penyembah nggak boleh gaptek dong, Iya. gitu. Ya generasi lu, ini kita nih udah 50. Kita juga nggak boleh gaptek, kalau nggak Oh gimana gitu ya. sekarang hidupnya. Iya betul betul. Betul ini juga disampaikan juga nih dengan usia-usianya sekitar nih Yung ya di atas 50-an nih. Berarti nggak boleh gaptek ya Joshua. Oh. Semua harus berubah. Yes. Dan kita kalau mau bicara mengenai pujian penyembahan, kita harus punya target market sekarang yang kita lihat Ya. ini sekarang jadi udah tanpa batas. Yes. Betul ya. Ada yang menarik nih, ada yang menarik bro. Gue itu waktu pertama ngerti yang nama Yesua Abraham itu karena nonton YouTube-nya dia. Iya. Dan to be honest, yes, pada saat itu waktu aku ngeliat itu, saya sangat diberkati sekali. Puji Tuhan. Sangat diberkati sekali. Jadi apa yang Yesua buat itu di saat teduhnya dia ya, program saat teduh itu bukan hanya berbicara sama generasi milenial. Iya. Tapi semua, jadi ini across the age group itu semua bisa terima apa yang Yesua lakukan. Dan ini menarik, mungkin nanti Yesua juga bisa share gitu ya, kenapa kenapa saat teduh itu bisa dimulai itu ya. Sorry Ceritanya kok. gitu. Ini aku tanya sama Ko Yungki. Ah. Waktu merasa klik sama yang Yesua Yesua. buat, kliknya apanya? Enggak, dia kan cuman nyanyi, nyembah Tuhan gitu. Dan Ya. kita tuh bisa masuk dalam satu situasi atau kita bisa bilang quote unquote hadirat Tuhan gitu. Ya. Merasa di situ memang maksudnya personally I was so blessed. Ya. Gitu Ya, loh. kalau kita berusaha mendefinisi, Ya. gini, kadang-kadang kan gini, kita main sesuatu nih, dari awal aja kita udah nggak suka, gitu ya. Chemistry-nya atau Nah, gimana? suka nggak suka itu kan ternyata memang kita punya reference, kita tuh punya referensi tuh tentang Referensi. suka, tentang sesuatu. Yang menarik adalah apa yang dibuat Yesua itu cukup lebar range-nya, Betul, untuk betul. bisa orang. Sorry, Saya percaya gitu ya, bahwa worship itu tanpa dibatasi gini, usia Tuhan dan tuh lain. nggak nyari worship. Iya. Tuhan kan nyari worshipers ya. Betul. Tuhan nyari orangnya nih. Iya. Iya. Konten itu penting itu nggak untuk Tuhannya sih menurut saya. Untuk kitanya nih loh. Supaya kita bisa mengarahkan hati untuk Tuhan. Ikut ya menyembah Tuhan juga. Menyembah gitu. Tuhan Iya. sama-sama. Nah, jadi yang menarik adalah di kontennya Yesua dengan usianya dia, ternyata konten itu bisa klik sama Kontennya Yesua itu Range generasi berbicara dengan berbagai generasi. yes. Nah, hari ini kalau lihat komentar-komentar itu ya, saya juga suka liatin gitu. Semua kelihatannya sih ini bukan anak muda juga nih kan gitu. Ya. Jadi memang ini yang membuat sesuatu yang sangat menarik sekali Iya. gitu. Jadi tidak harus satu generasi itu berbicara dengan satu generasi tertentu, tapi ternyata bisa lebih broad, lebih luas. Ya. Iya. Ya. Gue setuju itu. Nah, nanti Jadi- mungkin Yesua bisa share lah Iya. ya. Waktu Oke. dikasih visi sama Tuhan, misalnya bikin saat teduh gitu ya. Oh, Nah, iya, itu itu asik sesuatu yang menarik gitu. Ya. Tapi sebelum kita ke Yosua, kita Ya, ke Yosua. ujung dulu deh. Iya. Iya, ya. Senior. Ke Pastor Semi. Lompatan acara ini cukup ini ya. Iya. Set gitu ya. Jadi Lompatan iman. ya, ini kan teman lama nih ya, 90-an lebih nih kita Oh, udah terima berteman kasih. nih. Oke. GBU. Tapi thank you nih bro ya buat kesetiaannya. Gila. Ini jadi teladan banget nih buat Aduh. semua Anugerah loh itu, Pak. Anugerah. Iya. Nah, gua mau tanya gini, apa nih yang membuat lu tetap bertahan nih? Sampai saat ini bahkan dari seorang WL, kemudian dari seorang pemusik menjadi gembala itu nggak mudah. Karena menjadi gembala kan kita sama-sama tahu nih. Ya ini menjadi sebuah pekerjaan yang mulia tapi penuh dengan wow. Ya. Itu hal yang luar biasa. Gimana Sam? Ada yang bisa lu sampaikan buat teman-teman kita nih? Satu pasti anugerah. Iya. Ya. Amin. Yes. Kenapa saya bilang anugerah? Karena itu pemberian itu. Jadi kalau ada orang tanya kenapanya, apakah itu karena sayanya? Enggak, selalu itu karena Tuhan. Nah, kedua, karena kita mengerti bahwa panggilan itu bukan sebuah hanya destination tapi sebuah journey. Kan kita tahu juga firman Tuhan itu kayak pelita. Dia menerangi Perjalanan hati kita. sekitarnya. Ya. Kadang-kadang kita pinginnya taunya yang ujung yang wah jadi semangat. Iya. Tapi seringkali ada hal-hal yang kita temukan di sekitar kita waktu diterangi, waktu berjalan dan diterangi sama Tuhan dengan pengertian, dengan apapun itu. Mungkin teman-teman ada yang lihat lagi mikir itu, aku mau jadi apa sih? Kalau saya sih nggak pernah, saya punya keinginan gitu untuk jadi apa, tapi saya
berusaha mengizinkan Tuhan untuk menerangi, memberikan pengertian satu demi satu. Iya. Nah kalau ditanya apakah mau jadi gembala dulunya, menggembalakan gereja, tentu saya bilang enggak, karena itu bukan sebuah Jabatan yang diidam-idamkan, prestisius. Iya. gitu. Tapi Iya. waktu kita berjalan, tiba-tiba Tuhan menerangi, saya kok kayak nggak punya. Jadi kesaksian nih. Ya jadi nggak ada kesaksian. masalah. Bener nih, nggak ada masalah. Iya. Maaf. Tapi Kalau ada kebanyakan jadi kalau ada masalah di konseling dulu. Oke, iya. Kalau ada masalah kita konseling bareng-bareng juga. Kami itu memulai sebuah pemuritan lah di rumah. Oke. Nah saya merasa bahwa kayaknya ini enggak. Ini pemuritan, ini komunitas lah, nggak akan jadi gereja gitu. Iya. Setahun berjalan, teman-teman di sekitar saya yang memang hamba-hamba Tuhan, yang Iya. pendeta gitu. Iya. Sam, ini mah gereja, saya langsung enggak. Ini komunitas. Oke. Ini gereja, iya, tapi kan gereja nggak harus minggu. Tengah minggu juga gereja. Iya, Untuk saya iya. ini udah bergereja loh, nggak usah hari Minggu. Hmm. Iya. Ya udah, lewat satu demi satu. Itu di hati saya. Satu kali sahabat saya Iya. lagi makan, dia bilang juga, Sam, kayaknya ini gereja deh. Saya bilang yang sama dengan dia, karena ini udah berkali-kali orang tanya kan. Oh enggak, iya ini gereja, tapi nggak harus Minggu. Ini kami berkomunitas, that's good, we are good. Tapi lagi jalan ke mobil, saya ingat abis makan itu, baru dia bilang, Sam, tapi nanti kamu cek ya, kamu cek lah ya. Jangan-jangan kamu memang satu, gak yakin Tuhan bekerja di sebuah gereja. Iya. Atau dua, mungkin hatimu punya kepahitan sama gereja. Saya cukup merenung malam itu. Karena saya gak bisa bilang enggak, atau dalam pemikiran saya waktu itu, kenapa kalau memang Tuhan mau jadikan ini sebuah gereja, kok penghalang utamanya saya ya? Kalau teman-teman hari ini selalu bilang ini, jangan-jangan saya bukan jadi hamba Tuhan ya, saya jadi hambatannya Tuhan. Ada rencana Tuhan yang nggak terjadi gara-gara kita. Nah waktu saya bilang, wah iya ya, kok pertobatan demi pertobatan, perenungan demi perenungan, itu yang membawa kita dalam sebuah panggilan dan journey ini. Jadi kalau tadi Dokter Bambang, Dok Bam ya, Dokter Bambang, maaf. Kayaknya nggak diundang lagi nih, Jess. Udah salah. Maaf loh. Masih lulus. Salah satu. Salah satu itu masih 99 tuh angkanya. Gimana Sam? Soalnya 110 nih. Iya. Gimana nih? Nah waktu kita berjalan dalam apa itu? Iya. Ternyata Tuhan memberikan pertobatan demi pertobatan itu justru mengarahkan kita menuju sebuah jalannya. Nah, apakah kita semua sekarang punya hati untuk itu tuh? Memberikan ruang untuk Tuhan. Sama menurut saya belajar dari Ko Yung Ki nih. Iya. Ya. Dia bukan pemusik, dia bukan penyanyi, satu kali dapat lagu. Untuk saya, waktu dia telepon, Sam, gue dapat lagu. Dalam hati saya sorry, maaf loh ya, dapat lagu, gitu ya. Ya, dia main katanya dapat lagu. Ternyata sekarang memberkati banyak orang dengan lagunya. Iya. Menurut saya itu sebuah pertobatan dan kemauan kita untuk menyelaraskan hidup kita kepada apa yang Tuhan mau. Oke, itu penting. Jadi kalau gue simpulkan ya, ini kan bagian Tuhan menetapkan panggilan dalam hidup lo, Sam. Tetapi lu juga kan ngasih respon. Ya kan? Nah itu respon itu kan yang paling penting. Jadi yang mau coba lu sampaikan sebetulnya adalah kerelaan kita untuk dibentukkan sama Tuhan. Bener. Jadi kalau tadi Dokter Bambang bilang, apa yang membuat berarti kerelaan hati ya? Betul. Iya. Nah Tapi ini ada yang menarik nih bro. Nah ini teman-teman dengerin dulu nih. Iya, makanya yang hati kita ini sekarang dibawa kemana sama Tuhan. Ya, itu yang jelas tuh. Rahasianya coba lu renungin dulu. Iya. Kalau ada sesuatu jangan ditolak mentah-mentah ya gitu ya Betul. Sam. Ya. Jadi renungin gitu. Nggak, kadang-kadang kan Ngeri. Tapi saya motong terus. cerita gue agak beda nih Sam. Jadi gini, Nggak beda ya. tahun lalu itu waktu masuk pandemi memang gue berdoa masuk sama Tuhan. Bang Tuhan ini gue nggak tahu maksudnya umur yang Tuhan berikan berapa lama. Tapi boleh nggak sisa umur yang ada ini saya pakai untuk Tuhan. Terus yang Tuhan gerakan itu kan suruh ngegerakin ibadah virtual di persekutuan kantor yang sempat stop 3 bulan tuh Sam. Nah dulu kan kalau saya datang untuk melayani situ kan 20, 30 orang, 40 orang. Jadi waktu Tuhan bilang itu beresin gitu kan. Akhirnya kan saya kumpulin semua teman-teman. Kenapa kita nggak ibadah virtual gitu pada waktu itu?
wah Pak kita susah gini-gini. Pakai Zoom aja, atau kita punya account Zoom banyak. Alhasil sampai hari ini apa yang Tuhan kasih itu ibadah di kantor bro. Dari yang physical cuma 30 orang, 40 orang. Hari ini kita melayani kurang lebih 120-150 orang setiap Jumat. Amazing. Ya, Semi pernah sharing beberapa kali. Yesua juga pernah sharing. Dok Bam aja gue gak berani ganggu karena Jumat aja praktek. Nah, itu kalau kita ganggu sejam tuh hilang berapa rupiah tuh, tanda nol-nolnya hilang kan gitu Kan kan. sekarang Ya. ada teknologi bisa pakai Zoom bro. Nah, jadi kembali lagi kalau ceritanya Semi dia tuh dibentuk dengan cara seperti ini, kalau saya tuh tahu-tahu tak dikasih begitu dan akhirnya ya kalau Tuhan sudah kasih kita harus bertanggung jawab. Ya. Satu kerelaan, tapi kan kita juga punya responsibility untuk bisa jalan ini semuanya. Jadi memang hari ini ada beberapa teman yang khotbah tuh udah panggil gue pastor lagi. Pastor Yung, orang bukan pastor gitu nih, persekutuan doa. Tapi intinya bahwa kita melayani 120-150 jiwa kok. Ya, itu Setiap minggu. sebanyak gerejaku setiap minggu loh kok. Jadi itu kayak gereja memang pastor bener itu. Pastor. Betul, jadi kalau dipikir-pikir memang this is something yang memang ya akhirnya masing-masing Tuhan kasih ya. Gitu ya. Kayak Yesua juga sistemnya kan dia juga sebenarnya pastor tapi melalui apa yang dia sajikan. Bahkan subscriber dia dia wow, ratusan ribu bro. Ratusan ribu bro. Dia gitu. gembala tapi gembala digital. Gitu loh. Ya. Ini gue jadi berat jadi berat. Oh ini nubuatan 3 orang langsung. Ya, kita memang mengarahkan kamu untuk itu ya. tapi memang Kenapa ya, kita ngundang tapi kamu di tuh antara itu? keempat kita ini cuma ada satu kata yang sama karena kita pengen dipakai Tuhan dan kita beri respon yang baik. Nah, kita akan balik ke Yosua, tetapi sebelum Yesua. balik ke Yesua, kita dengerin dia nyanyi dulu deh. Wah, benar. Ya. Ini Dan kita dengerin single dulu. terbarunya mantap. Klipnya mantap banget. Yesua ini selalu Yesua. dipakai untuk Satu dulu. kelompok kecil kita. Oke. Karena kelompok kecil kan sekarang online juga. Ya. Jadi di depan itu kalau mereka muter lagu sambil nyanyi bareng-bareng, kayak memulai pertemuan komsel gitu Iya, loh. iya, Nah, iya. itu dipakai. Keren. Keren, keren. Kalau tahu live aja ya Jo ya. Silakan Jos. Oke. Silakan ya. Ini lagu apa yang mau dibawain sekarang? Ini sahabat terbaik. Sahabat Oke. terbaik, Tuhan kasih refnya itu tahun lalu, tapi nggak dapet verse-nya. Terus kemarin itu selesai pelayanan di salah satu pertemuan gitu ya, tiba-tiba Tuhan gerakin buat nulis lagu kan. Pas nulis, refnya nggak dapet, verse-nya dapet. Tuhan ingetin nama yang tahun lalu punya. Lah match gitu. Match langsung ya. Ternyata match. Oke. Akhirnya. Kita dengerin dulu. Thank you, Lord. Kau selalu mendengar yang belum terucap. Kau selalu melihat setiap tetes air mata. Kau takkan biarkan ku berjalan sendiri di dalam kelemahan. Kuasamu sempurna, begitu besar kasih-Mu di dalam hidupku. Kau membuat diriku selalu terkagum. Kasih setiamu tak pernah berubah di dalam setiap waktu. Kau takkan biarkan ku berjalan sendiri di dalam kelemahan. Kuasamu sempurna,
kasih setiamu tak pernah berubah. Di dalam setiap waktu tak dapat ku lupakan semua perbuatanmu. Pertolonganmu selalu mempesonaku. Yesus, Engkau sahabat terbaikku. Di dalam setiap waktu, di dalam setiap waktu, Kau sahabat terbaikku. Woi, Mantap. Luar Ciami. biasa. Ciami. Puji Tuhan. Ini Dahsyat. jadi album digital Pertama. atau memang gimana di itu? Your first album kan Sudah ya? ada ya? first mini album ya. First Oke. mini Ya album. puji Tuhan ada support dari Ko Jason Irwan juga. Jadi ada satu lagu Bapak Kau Setia ada di mini album itu. Jadi ada 4 lagu. Gitu. Tapi yang sama Kiki duet nanti masuk itu ya? Itu di Albumnya albumnya Kiki? Ko Kiki. Yang tanggal 15 ini ya? Iya. Oh, oke. tolong acara ini Iya. jangan keluar sebelum album itu keluar. Lama juga ya. Tapi enggak, singlenya Nggak udah apa-apa, keluar, ini kan pakai singlenya kita udah doang. keluar. Oh, udah keluar. Udah Oh, Sudah dirilis, oke. sudah dirilis. Maafkan. Mantap. Kirain. Yes. Oke, lagunya keren banget ya. Kita Thank you, cukup puji Tuhan. hebat kamu dalam usia seperti ini Alright. Tuhan pakai ya. Jadi wow. Ya, saya berdoa supaya ada generasi-generasi seusia kamu Amin. setelah nonton acara ini dan mereka melihat bagaimana kamu dipakai Tuhan luar biasa, mereka juga bisa menjadi penerus-penerusnya ya. Amin, Oke. amin. Nah, kemudian yang mungkin ini kita udah waktu berjalan terus nih. Kira-kira apa sih yang mau kamu sampaikan nih buat generasimu seusiamu? Ketika kita nanti mulai masuk masa pandemi seperti ini, kan istilahnya apa yang mau coba kamu sampaikan melalui lagu kamu. Tadi kamu jelaskan tuh untuk Iya. membawa orang lebih dekatkan kepada Tuhan. Yes. Tetapi itu kan dalam hal yang rohaninya. Iya. Nah, kira-kira kalau untuk hal-hal yang sekulernya, bukan sekuler ya, maksud gua tuh apa enaknya nih ya ngomongnya, hal yang real ya, Praktisnya ya. praktisnya dalam ilmu ya, baik yang sekolah, mereka yang udah bekerja juga seusianya Joshua 20 ini. Apa kira-kira yang Joshua mau coba sampaikan? Ya libatkan Tuhan ya dalam segala hal yang kita lakukan gitu. Oke. Jadi dan kan memang Tuhan sendiri kan kreativitas itu sendiri ya gitu. Semua sumber kreativitas itu dari Tuhan gitu. Dan setiap pekerjaan, setiap hal yang kita lakukan butuh creativity gitu. Nah jadi memang sumbernya itu dari Tuhan. Jadi kita harus libatin Tuhan di dalam setiap hal yang mau kita lakukan gitu. Tadi seperti Kosem tadi kan juga bilang kan bahwa memang kita harus selalu terbuka gitu hati kita. Walaupun kita mungkin masih muda gitu, aku gak perlu lah, orang udah tahu tiap hari harus lakuinnya gini gitu kan udah ada jadwalnya ke sekolah, agendanya udah ada. Tapi sebenarnya kita perlu setiap hari untuk tetap buka telinga kita dan bilang Tuhan mau aku ngapain hari ini. Karena itu dobrakannya, pertanyaannya mungkin simple ya, tapi dobrakannya tuh dahsyat. Ternyata Tuhan bisa bawa kita jadi seseorang yang berdampak banget di dalam hal-hal yang kita lewati. Nah, cerita mengenai Tuhan bisa bawa seseorang menjadi hal yang luar biasa itu. Mungkin Yesua mau share juga ya. Yang terjadi atas Yesua gimana nih? Sampai bisa ada create satu program yang berdampaknya sangat luar biasa. Oke. Kamu bisa ceritain Singkat dalam ya waktu yang ceritanya. singkat, kira-kira kenapa sih seorang Joshua bisa membuat channel YouTube sendiri? Ujuk-ujuk apa memang dapat penglihatan ada langit terbuka atau bagaimana? Sekarang subscribe berapa ya, Jas? Puji Tuhan sekarang 300.000. 200.000. Wih, ngeri. Dan itu kan last year you sangat produktif sekali ya untuk program yang terus secara rutin kan Yes. itu kan. Oke. Coba cerita singkat deh ya. Singkat Supaya aja. jadi berkat nih untuk yang penonton kita nih semua. Setelah ini kayaknya kita minta Pastor Semi ini buat nyanyi. Harus Wah, ini Kosem. ngeri ini. Saya deg-degan nih. Oke. Saya yang deg-degan dong kebalik gimana ini. Oke. Jadi kalau dibilang tuh memang Tuhan kan dari dulu memang udah punya firasat gitu ya. Mungkin dari Roh Kudus juga. Ya Tuhan mungkin kok rasanya Tuhan mau pakai aku di bidang
entertain gitu loh. Akhirnya tuh memang Tuhan bukakan jalan, walaupun perjalanannya sempat 3 kali ikut ajang pencarian bakat gagal gitu kan. Tapi pada waktunya Tuhan ada satu ajang pencarian bakat, sebut aja namanya Just Duet gitu ya di Net TV. Itu waktu itu tuh pada saat masuk ajang pencarian bakat itu di hati udah nggak ada keinginan untuk jadi terkenal gitu ya. Cuma pengen Tuhan, kalau memang Tuhan pakai aku di ajang pencarian bakat ini berarti memang Tuhan mau buka jalan supaya aku bisa nyanyikan kasihnya Tuhan dimanapun aku berada dan orang-orang bisa kenal sama Tuhan. Itu gitu. kapan tuh? Itu 2016. Oke. Ya 2015-nya itu bener-bener Tuhan kasih banyak visi, orang-orang banyak ngomong gitu kan. Masih di bawah 20 tahun tuh ya. Iya, Yes. itu 17-18. Iya, itu sampai sempat ada ini kan. Saya masih madol tuh dulu. Madol di kampus. Aduh, itu waktu itu sempat ada tawaran, udah kamu full time di gereja gitu kan. Tapi mentor rohani bilang, itu maunya Tuhan apa maunya gereja Asad gitu kan. dah. Tanya Tuhan Mentornya lagi gitu. Itu keren tuh. Tanya Tuhan lagi gitu kan. Semuanya kan Tuhan ciptakan untuk kemuliaan nama Tuhan gitu kan. Bukan yang ini rohani, yang ini sekuler kan enggak ya. Semuanya dikit-dikit full timer dong ya. bener gitu kan. Akhirnya tanya Tuhan, ya Tuhan buka jalan, menang, puji Tuhan, Tuhan kasih kemenangan itu di 2016. Ya subscribe, waktu itu belum ada YouTube kan. Udah ada YouTube tapi YouTube cover-cover lucu-lucu aja gitu. Cover lagunya almarhum Bung Glenn gitu-gitu kan. Paling cuma ada 4 video selama 3 tahun itu dari 2016 sampai 2018 ya akhir. Cuma ada 3 video dan gak ada yang naik, subscriber cuma 2000 gitu kan. Tapi setelah ajang pencarian bakat itu Cuma tuh, loh itu. ya puji Tuhan 2000 gitu ya. Ada orang gitu 2000 ya daripada gak ada gitu kan. Dia 2000 cuma, kalau kita 200 udah puji Tuhan gitu. Haleluya. Pak gitu. Yuki tahu saya punya channel YouTube berapa? 48. Aduh, kok jangan gitu dong kok. Iya. Tapi maksudnya dibandingkan dengan yang lain-lain gitu ya, yang memang musisi-musisi kan banyak banget gitu. Dan waktu Instagram tadinya karena ajang pencarian bakat itu selesai kan jadi lebih dikenal orang gitu. Instagram naik lumayan segala macam, Tuhan kirimkan orang-orang untuk follow gitu ya. Tapi di situ malah jadi takut buat nyampain kasihnya Tuhan. Gak pernah nyebut nama Yesus di Instagram dari 2016 sampai 2018 tuh, gak pernah. Tuhan gak pernah cover lagu rohani kecuali lagu Natal gitu kan. Karena memang yang lagu Natal ya udahlah lagi momen Natal. Takut followersnya kabur. Wah ntar biar mereka melihat Yesus lewat kehidupanku aja, gak usah lewat nyanyianku gitu loh. Biar nyanyianku ini bikin aku tambah terkenal, jadi orang-orang lihat hidup aku gitu. Pikirannya begitu kan. Gitu kan, keras hati, sombong sekali, arogan gitu loh. Tapi covernya kelihatannya kayak wih rohani sekali gitu kan. Tapi ternyata ada ambisi-ambisi tersembunyi. Sampai satu titik ya Tuhan tegur gitu melalui calon istri waktu itu. Dia tanya, kamu sebenarnya kenapa sih mau jadi entertainer? Itu padahal dia suka nanya celetuk-celetuk aja memang. Nyeletuk tiba-tiba itu bikin tidur sampai nggak bisa tidur sampai jam 3 pagi. Tuhan, kehilangan purpose, kehilangan tujuan. Kehilangan purpose penting. Istri Iya, begitu itu ya? padahal belum jadi istri loh. Gitu. Tapi memang dia sebagai penolong tuh, Iya, calon memang. penolong. Iya. Tadi sebelum kesini juga tadi habis ngobrol sama istri. Wah banyak juga teguran-teguran tamparan. Memang istri itu kuat menegur. Ini tegurannya berhubungan dengan pelayanan apa dengan belanja nih? Waduh. Puji Tuhan belanja masih aman. Belanja masih gitu aman. ya. Cuma Ya, terus Dania di situ jadi tanya Tuhan kan, ya Tuhan aku sebenarnya mau ngapain ya? Ya Tuhan bawa flashback gitu, ingat. Kamu tujuannya apa sih waktu itu? Yes, kamu kan udah nggak ada tujuan lain selain kamu pengen orang-orang bisa kenal aku lewat apa yang kamu lakukan, gitu. Tapi gimana caranya mereka bisa datang sama Bapa kalau kamu aja takut nyanyiin nama Yesus? Lah kan melalui Yesus Bapa diperkenalkan. Yep. Wah itu tamparan. Gitu. Dari situ kan bingung kan, wah harus gimana nih? Ketemulah sama yang satu orang ini namanya Yosua Gunawan di komunitas yang dibangun sama Pastor Ague Lewi ya. Aku emang teman baik juga. Di situ kita ngobrol-ngobrol, Yos, gua harus ngapain nih? Itu kan kata dia, udah lu bikin cover deh rohani. Gitu. Udah ada Bang Andi Ambarita tapi katanya gitu kan. Oh Andi mulai duluan. Udah mulai, Bang Andi duluan. Terus, beda caranya Bang Andi nyembah sama lu gitu kan. Karena kan biasanya tiap komsel kan aku yang lead kan. Terus Dania dia bilang, udah bikin deh, percaya deh orang-orang diberkati, orang kita semua jadi berkati. Ya udah deh, doain dulu, doain kan. Akhirnya ya udah Yos, ayo kita jalanin. Tapi gue gak ada kamera, gue gak ada peralatan. Lu mau gak jadi partner gue, kita jalanin berdua nih. Ya udah deh, akhirnya kita jadiin deh. Kita recording waktu itu 29 Maret videonya tayang ya, berarti Februari sekitar awal Maret 2019 kita recording. Di situ ada Pastor Ague Lewi juga, ada Yosua juga. Dan waktu dalam perjalanan mau ke rumahnya Yosua di Serpong, Tuhan kasih gambaran videonya nanti hitam putih gitu kan. Ya supaya orang-orang gak fokus sama video, tapi fokus sama Tuhan. Karena yang hitam putih pun kalau ada hadirat Tuhan jadi berwarna. Asik. Gitu ya. Dan memang konsepnya simplicity. Menarik. Ya. Konsepnya simplicity, gak pengen yang kayak ada pemusik segala macam. Entah kenapa pengen
apa ya? Intimate. Lah gitu loh, bahwa ya ini yang biasanya dilakuin di kamar gitu loh. Waktu belum ada sound system, ya ini yang kita lakukan buat ketemu sama Tuhan gitu kan. Dan waktu sampai di rumah Yosua, Pastor Raguel bilang, yes, udah kepikiran belum nama kontennya apa? Belum tahu nih, bingung, worship moments apa gitu kan, bingung kan. Terus Daniel dia bilang, kasih nama deh Saat Teduh, kayaknya kena tuh. Akhirnya kita kasihlah hashtag Saat Teduh. Itu inget banget progresinya dalam waktu 1 bulan, subscriber yang dari 2.000 itu jadi 10.000, dalam setahun jadi 100.000. Puji Tuhan ya. Iya memang itu benar-benar percepatan tuh terjadi. Ya memang benar-benar ketika kita apa ya, Tuhan tiba-tiba nyeletuk gitu ya di hati gitu loh. Ketika kamu mengangkat anak manusia, ketika Yesus ditinggikan, dimuliakan, itu orang-orang datang. Wih, merinding. Aku juga merinding lagi ceritain nih. Merinding, Kalau merinding Gitu. masih normal, nggak boleh meringkik. Gitulah, dari situlah jadi terus bergulir, berjalan. Ternyata banyak memberkati. Kita juga nggak nyangka gitu kan. Itu padahal YouTube udah pernah jalan dari semenjak menang Just Duet gitu kan. Tapi ternyata dalam waktu 1 dan 2 tahun itu banyak memberkati orang-orang. Jadi setelah kita ngerti maunya Tuhan apa, yes. langsung Tuhan kirim apa yang menjadi bagian kita gitu. Yes. Wah itu keren ya, biar Keren, jadi keren. kesaksian. Oke, balik lagi ke mungkin ini karena waktu kita Pastor nih mungkin Sammy. Pastor Sam. Udah Jadi, lama nih nggak udah denger habis waktu nyanyi. Udah, masih Cuma ada segini waktu. aja kita. Asik. Iya. Jadi Pastor Sam udah lama nggak dengar Pastor nyanyi. Waduh. Tolong dong. Gitu ya. Jadi kita Tapi pengen sebelumnya saya dengar. mau bilang tadi ya, Oke. aku diberkati dengan kesaksian barusan. Thank Iya. you Kosem. Karena setiap orang pasti punya kesaksian. Iya. Ya. Mungkin ada yang dengar dan mikir, oh jangan aku mungkin akan kesaksian tapi mungkin nggak 300.000, nggak apa-apa. Yes. Entah 10 orang kayak 12, tapi terbawa buat sesuatu entah di YouTube, entah Iya. di Yes. digital platform apa atau dimanapun gitu. Iya. Lakuin aja, itu kan kita ngelakuinnya bukan untuk banyak-banyakan subscriber. Buat Tuhan. Kita lakuinnya kan untuk Tuhan. Yes. Asik. Jadi kalau subscriber itu as a bonus. itu Right? betul. Itu Ya. yang motivasi gue tuh saya. iya. Jadi apapun yang Tuhan kasih gue persembahkan. aja. Kalau yang mau denger 10 orang ya udah, Yes. mau denger 100 orang ya udah, 1000 orang ya udah. Pokoknya kita doing our best untuk kembalikan ke Ini Tuhan. kayak lagu bule ini. Apa itu? That's the way I like it. Ini Tapi kalau- memang itu Ini kalau si Sammy nggak nyanyi nggak seru nih. Oke, harus nyanyi ya. ya. Iya. Lagunya lagu lama. Iya, udah pasti dari raut mukanya udah ketahuan. Makasih kan udah Nggak mungkin yang satu-satu yang berewokan di sini ya. Enggak, karena lu mau Natalan kan lu bilang tadi. Jadi bukan keroncongan tapi kan Sam. Tapi saya nimbang memang lagu ini lagu yang lagi saya nyanyiin. Saya punya piano di rumah, bukan punya sih. Ada jemaat pindah rumah, dia punya piano di rumah, piano. Dia merasa apa itu sulit bawa pianonya itu ke tempat dia sekarang. Jadi dititip di rumah. Saya mengucap syukur ya kalau gitu ya. Saya langsung umumin di tengah jemaat, siapa yang mau pindah, ingat saya siap untuk jadi tempat titipnya. Haleluya. Dasar pendeta. Tapi mari kita datang sama Tuhan itu dengan kayak tadi ya, Yesus bilang melihat dia sebagai Bapa. Itu Tuhan nggak cari penyembahan, tapi Tuhan cari penyembahnya. Yap. Dia nyari bukan lokasi tapi relasi. Yes. Asik. Ya, itu juga saya ambil dari hamba Tuhan yang lain pernah ngomong gitu ya. Tapi itu memang betul. Oke. Lagunya Pak Si semua tahu nih. Ya belum dinyanyiin, belum tahu. Iya, ini saya mau bilang judulnya. Iya. Oke. Kurang ini ya, kurang kondusif acara ini. Father, I love you. My heart is filled with desire to see your power and glory. Cover the earth as the waters clothe the sea. I am surrounded by the fortress of God, totally surrender to you.
Father, Father, I love you. My heart is filled with desire to see your glory and power. Cover the earth like the waters clothe the sea. I am surrounded by the fortress of God, totally surrendered to you. I lift up my hands, standing unashamed. I worship you, Father, exalting your name. You've captured my heart, and my life has changed. I lift up my hand. Whoa, I lifted my hands, standing unashamed. Oh, worship you, Father, exalting your name. You've captured my heart, now my life has changed. I lift up my hands. Kalau kami angkat tangan itu karenamu Tuhan. Yeah, I lift up my hand. Oh, I lift up my hand. Sekali lagi dari chorus, I lift up my hands, standing unashamed. I worship you, Father, exalting your name. You've captured my heart, and my life has changed. I lift up my hand. Oh, I lift up my hand. I lift up my hand. Thank you, Coach. Woo! Persembahan bisa dijalankan. Haleluya. Ingat dengan lagu ini karena dia paling suka nyanyi lagu ini. Gitu loh. Ini lagu siapa tuh? Itu lagu lama tapi Israel Houghton nyanyiin lagi. Ya ada bahasa Spanyolnya tuh bagusnya. Padre. Nah, Taunya padrenya doang. Sisanya nggak ada. Ada. Aduh udah lama gak nyanyi. tapi nih. di zaman itu memang Semi sering bener nyanyikan lagu ini. Makasih. Yeah. Oke. I remember. Thank you, Bos. Oke, sayang waktu kita sangat terbatas nih. Iya. Bro Gak Yungki. bener. Udah habis. Udah habis. Kurang Nggak seru berhasil. ya, kurang seru. Kurang ya. seru ya. Next kita akan ini lagi. Oke, kita akan tutup dan kita akan dengar mungkin ada sesuatu yang mau dari Pak Yungki sampaikan. Bro Yungki nih. Kira-kira gimana nih di akhir dari acara ya, ini, ya? Saya rasa sih gini, apa yang kita dengar cerita dari Yesua maupun Semi itu sebenarnya kan sudah menggambarkan bagaimana relasi itu yang dibangun antara kita dengan Tuhan. Jadi selama kita punya kerelaan, kita punya keinginan untuk melakukan apa yang terbaik buat Tuhan, Yes. ya seperti juga Yesua katakan tadi, tahu-tahu Tuhan buka jalan, ya. Dari 2.000, 10.000, 10.000, 100.000 something that you never think, tidak pernah terpikirkan dalam pikiran masing-masing gitu. Tapi Tuhan bisa buktikan bahwa kalau dia bekerja, dia akan memberkati secara luar biasa sekali. Dan saya sangat berharap memang apa yang disampaikan Yesua sama Semi hari ini ya memang bisa menjadi berkat buat kita semua yang It's all about menonton dan mendengarkan acara ini. This is about our story ya. Jadi hal yang simple dan kita juga berdoa supaya teman-teman yang sedang menonton acara ini bisa mendapat berkat dan bisa berjumpa
dengan Tuhan Yesus secara pribadi ya. Kita Amin, akan tutup. amin. Kemudian saya akan bacakan firman Tuhan ini bagus sekali dari pembicaraan kita simpulkan ya. Di dalam Mazmur yang ke-25 dikatakan ayat 12 sampai 14 nih. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Dan orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Oke, salam sukses. Sampai Salam, berjumpa lagi di sampai acara ketemu lagi. Trend Talk FCC. Oke, Oke. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Oke, bye. Berkati. God Bless you all. bless. God bless. Bye.